Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rodina. Di sini saya akan menjelaskan modul website dan e-commerce menggunakan Odoo 16. Oke, jadi modul website itu merupakan modul yang dirancang khusus buat pengelolaan dan memperluas fungsi dari situs web. Dan modul ini memungkinkan pengguna buat membuat dan mengelola situs web secara responsif, menarik, dan berfungsional tanpa perlunya ada pengetahuan teknis yang mendalam mengenai perancangan website. Kelebihannya itu modul ini bisa mengkalkulasi harga, memiliki website builder yang terintegrasi dengan database Odoo, kemudian juga mudah digunakan. Untuk mempermudah pemahaman, di sini skenario yang digunakan yaitu ada perusahaan toko Medika Farma. Nah, mereka itu ingin membuat website yang dapat menyediakan pemesanan obat secara online. Nah, mereka itu menginginkan fitur di dalam website itu berupa privacy policy, news, success stories, dan shop. Kemudian produk yang ingin mereka jual pada website mereka itu sebagai berikut. Jadi ada Blackmore's Multivitamins, kemudian ada Neurobion Forte berserta kuantiti serta harga, dan ada salah satu produknya yang memiliki diskon sebesar 10%. Oke, sebelum pembuatan website kita harus memastikan kalau perusahaan itu terdaftar. Nah, buat mengecek perusahaan itu terdaftar bisa lihat di settings seperti ini, kemudian lihat users dan companies-nya, dan menambahi di bagian sini. Kemudian juga buat modul yang dibutuhkannya itu buka bagian apps, terus pastikan kalau modul website itu udah keinstall, terus modul e-commerce-nya udah keinstall, modul inventory, sales, kemudian juga invoicing-nya itu udah keinstall. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingat itu pastikan bahwa currency atau mata uang pada website saat ini itu udah sesuai ya. Jadi bisa lihat di settings bagian invoice, kemudian lihat currency-nya, kemudian kalau misalnya ini masih USD ubah menjadi IDR seperti berikut. Kemudian save. Apabila semua syaratnya sudah terpenuhi, kita bisa langsung membuat website baru pada bagian settings, bagian modul website, kemudian membuat website baru pada bagian berikut. Nah, di sini pastikan company-nya udah sesuai, kemudian nama websitenya bisa dibikin Medika Farma misalnya. Kemudian klik create. Kemudian akan muncul halaman sebagai berikut, dan mereka menyediakan setup. Jadi ada 4 langkah setup buat mempersiapkan websitenya. Jadi pertama, klik jenis websitenya itu karena dia merupakan apotek online ya. Jadi dia yang dipilih itu online store, kemudian jenis bisnisnya pharmaceutical business, pharmaceutical company dengan objektif buat meningkatkan penjualan. Kemudian kita bisa memilih color palette-nya dan pilih fitur yang diinginkan. Misalnya ada privacy policy gitu. Dan kita bisa membuat klik build website buat membuatnya. Kemudian dia akan mengalihkan buat memilih tema. Jadi kita tinggal pilih temanya, kemudian tinggal mengkustomisasi konten dari website tersebut. Misalnya kita memilih yang ini. Oke, jadi kalau misalnya website-nya itu udah dikustomisasi, kurang lebih itu ntar tampilannya kayak gini. Jadi buat kustomisasinya itu bisa klik di bagian kanan atas, edit. Terus bakal muncul nanti interface buat pengeditannya. Nah, kayak gini. Jadi misalnya ini pengen diganti jadi 2 gitu. Atau misalnya ingin menambah suatu komponen UI itu bisa langsung dimasukin dari sini ke sini kayak gitu. Oke, sementara untuk produk yang dijual di websitenya itu bisa lihat bagian shop. Kemudian ini terlihat ya produk yang udah dibikin. Kalau ingin membuat produk baru itu tinggal klik new product. Kemudian misalnya produk name-nya itu vitamin B.
save. Nah, dia langsung mengalihkan ke halaman si vitamin itu. Di sini nanti deskripsinya bisa diganti, harganya juga bisa langsung diganti di sini. Kemudian misalnya ini jadi 10.000 ya. Oke, di save. Kemudian buat kita publish dulu produknya. Atau jangan dipublish dulu, dilihat dulu konfigurasi produknya. Nah, di bagian sini itu ada bagian product type, kita ubah jadi storable product. Jadi setelah diubah jadi storable product itu kelihatan kalau kuantitasnya bisa diubah. Kalau masih consumable tadi itu cuma ada replenish ya, tapi kalau diubah jadi storable product itu kita bisa mengupdate quantity-nya. Misalnya kita mengupdate quantity si ini jadi 10 misalnya. Tinggal dibikin seperti itu, kemudian di apply. Apply diklik bagian sini atau langsung bisa diklik di bagian sini. Nah, reference-nya itu quantity updated, kemudian di apply. Nah, kelihatan kalau on hand quantity atau quantity yang dimiliki saat ini sekarang udah berubah jadi 10. Nah, kita bisa balik lagi ke website preview si vitamin B tadi, kemudian kita bisa nge-publish atau kita bisa ganti gambarnya dulu, diedit, kita ubah gambarnya dulu. Bisa kita mengubah gambarnya menggunakan ini ya. Nah, kelihatan kalau gambarnya udah berubah, terus di save dan tinggal di publish. Oke, jadi produk udah. Sekarang kita coba membuat blog page baru. Jadi misalnya di bagian news. Nah, di sini saya sudah membuat dua ya. Success stories dan news itu kurang lebih sama cara pembuatannya. Jadi dibikin bikin blog post. Nah, kemudian ini dipilih bagian news atau bagian success stories. Karena kita pengen bagian news, terus kita bikin judulnya misalnya apa ya? Medica Pharma tembus kenaikan sales hingga 110% misalnya. Save. Nah, dia langsung nge-generate halaman blog baru, terus kita bisa langsung nulis di sini isinya dan bisa menambahkan gambar dengan mendrag ini nih, picture. Seperti itu. Untuk news itu juga mereka ada fitur publish ya, jadi harus dipastikan setelah selesai menulis blog atau menulis news atau success stories itu dipublish dulu. Nah, setelah dipublish, kalau dia belum dipublish itu kelihatannya tuh unpublished di bagian newsnya, tapi jadi kita harus dipublish dulu baru muncul sebagai salah satu berita. Oke, tadi di skenario kita itu ada diskon 10% ya buat si Blackmores multivitamins. Jadi kalau sudah diterapkan diskonnya itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi bisa melihat harga biasanya 140.000, kemudian harga diskonnya itu jadi 126.000. Cara implementasinya itu pergi ke bagian e-commerce, buka price listnya. Nah, ini ada implementasinya diskon 10% ya. Jadi kita bikin diskon baru. Kita bikin nama diskonnya misalnya diskon hari raya. Hari raya 15%. Pastikan perusahaannya udah sesuai. Add line. Diskonnya tadi 15. Dan dia itu apply-nya buat suatu produk.
misalnya kita mau nerapin ke si Forte sekarang, ke vitamin C Neorebion Forte. Minimal quantity-nya 1. Save and new tambah 1 lagi, itu fixed price-nya. Jadi misalnya fixed price-nya 40.000, apply on product si Forte tadi. Nah, kalau ini minimal quantity-nya 0 aja. Save. Udah sesuai ya currency-nya, company-nya. Jadi ada 2. Appliance-nya save. Oh ya, di konfigurasinya itu jangan lupa dibikin selectable. Save. Terus buka prices-nya lagi. Diskon hari rayanya udah ke select ya. Terus kita buka situs kita. Oke, setelah balik ke produknya kelihatan ya kalau diskonnya itu udah terimplementasi, harganya jadi turun dari 40.000 jadi 34.000. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.